kelas dan objek. Nah, di sini kalian akan mempelajari tentang mengenai pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan C#. Nah, sebelumnya pada video pertama ini Anda akan dipaparkan dulu mengenai konsep dari kelas dan objek. Nah, perlu diketahui bahwa OOP, PBO atau OOP, Object Oriented Programming, ini merupakan suatu pendekatan pemrograman dalam menyelesaikan permasalahan secara fungsional. Nah, terdapat tiga konsep, yakni encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Nah, yang pertama ini adalah kita fokus ke kelas dan objek, di mana kelas dan objek adalah bagian dari encapsulation. Nah, saya akan menjelaskannya itu menggunakan lecturer note yang sudah disediakan. Nah, jadi di dalam lecturer note ini, yang pertama itu ada digambarkan dalam bentuk ilustrasi sebuah kapsul. Nah, kapsul ini biasanya itu akan dibuka melalui resep dari dokter. Anda misalnya sakit. Nah, mungkin yang ringan aja ya. Nah, mungkin sakit, apakah itu mungkin agak demam, demam ringan, demam biasa ya. Nah, menjumpai dokter. Nah, kemudian dokter membuka satu resep. Nah, di dalam resep tersebut itu bisa saja ditulis obatnya itu ada beberapa obat. Mungkin ada 4 jenis obat atau 5 jenis obat. Ada obat yang anti demam, pereda demam, kemudian ada obat anti sakit ya. Kalau misalnya mungkin ada sakitnya itu bukan hanya demam kan. Nah, mungkin ada juga yang anti radang, ada juga antibiotik. Nah, dokter menuliskan sejumlah obat tersebut ke dalam satu resep. Nah, kemudian Anda membawa resep tersebut ke apotek. Nah, dari apotek itulah akan meracik. Nah, ambil obat-obat yang memang sudah dituliskan di dalam resep. Obat ini kadarnya berapa, obat ini kadarnya berapa. Nah, dari apoteker akan meracik obat-obat tersebut dan dimasukkan ke dalam beberapa kapsul. Alhasil, dari satu lembar resep yang terdiri dari 4 atau 5 jenis obat, itu akan dihasilkan atau outputnya ya, mungkin hanya 6 biji, 7 biji, 8 biji, atau mungkin 10 biji tablet kapsul. Nah, jadi di mana 4 atau 5 jenis obat tersebut? Nah, obat-obat yang sudah dituliskan tersebut itu semuanya sudah ada di dalam satu kapsul. Nah, jadi di sini di dalam satu kapsul itu dapat terdiri dari racikan sejumlah obat dengan kadar dan khasiatnya masing-masing. Ya. Nah, jadi obat-obat tersebut itu tertulis di dalam satu resep. Nah, di dalam encapsulation, resep itulah ibaratkan itu adalah kelas. Ya. Satu lembar resep itu dapat menghasilkan banyak kapsul. Bukan hanya satu butir kapsul, tetapi bisa banyak kapsul. Ya. Nah, kapsul itulah diimplementasikan atau diibaratkan sebagai objek. Ya. Nah, nama obat, kadarnya, khasiatnya, fungsinya untuk apa. Nah, itu semua merupakan sifat-sifat dari kapsul itu. Sifat-sifat dari kelas tersebut. Nah, itu nanti akan kita tuliskan menjadi kelas, method, variable, dan sebagainya. Ya. Jadi di dalam satu kapsul ini akan memiliki banyak sifat-sifat. Nah, sifat-sifat itulah nanti akan kita tuliskan menjadi method, variable, dan sebagainya. Oke. Nah, contoh berikutnya. Nah, misalnya sejumlah rumah di dalam satu komplek. Nah, bisa Anda lihat dari gambar ini. Nah, rumah-rumah tersebut dalam satu komplek kan. Satu komplek itu bukan hanya satu rumah. Rumah itu bisa banyak. Nah, rata-rata kalau yang namanya komplek, rumah itu biasanya itu adalah bentuknya ya sejenis, tipenya sejenis. Oke, di dalam komplek ini blok berapa? Ya, tipenya apa? Blok B, tipenya apa? Blok C, tipenya apa? Nah, di dalam satu blok itu juga banyak rumah. Jadi rumah-rumah tersebut itu akan dibangun dalam bentuk yang sama. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kan di dalam satu rumah, begitu kita masuk ke dalam satu rumah, kita melihat di posisi manakah kamar mandinya. Oh, di bagian belakang sisi kiri. Apakah di rumah tetangga juga sama?
Ya, bisa saja sama. Di rumah yang tetangganya lagi, sama nggak? Ya, bisa aja sama. Ya. Nah, jadi rumah-rumah yang sebelum dibangun ini, ya, itu biasanya akan digambarkan atau didesain dalam yang namanya blueprint atau cetak biru, yang biasanya ini digunakan oleh arsitektur, ya, desainer, ya, desainer bangunan. Nah, mereka menggambarkan dulu rumah yang mau dibangun ini di dalam satu komplek, ukuran tanahnya berapa, ukuran bangunannya berapa, berapa lantai. Nah, kemudian setiap lantai di manakah kamarnya, ada berapa kamarnya, ukuran kamarnya bagaimana, ya, di mana pintunya dan sebagainya. Nah, semua itu digambarkan sedemikian rupa di dalam blueprint. Nah, jadi blueprint itulah akan diibaratkan sebagai kelas. Nah, dari satu blueprint itu nanti akan dihasilkan, ya, banyak rumah. Jadi sejumlah rumah itulah nanti akan dibangun sesuai dengan blueprint tersebut. Oke, komplek Melati misalnya, blok A. Nah, komplek Melati blok A, ada berapa rumah? Oh, di sana ada 8 rumah. 8 rumah itu tipenya sama. Nah, karena 8 rumah tipenya sama, cetak birunya hanya satu. Ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi, rumah-rumah yang sudah dibangun itu berdasarkan cetak biru, itulah nanti akan diilustrasikan sebagai objek. Nah, tipe rumah, jumlah tingkatan, ukuran tanah, ukuran bangunan, dan sebagainya, itu nanti akan dijadikan sebagai sifat-sifat dari kelas. Ya. Nah, nanti akan diubah menjadi method variable di dalam encapsulation. Oke. Nah, baru kemudian contoh berikutnya. Kendaraan beroda 4. Nah, di sini kendaraan beroda 4 itu banyak jenis. Nah, bisa Anda lihat di sini. Nah, kendaraan minibus. Ya, bisa berupa Avanza, Xenia, atau yang sejenisnya. Nah, kemudian ini juga beroda 4. Tapi dia beroda 4 itu hampir menyerupai sepeda motor. Nah, baru kemudian lagi beroda 4 juga. Ya, pengangkut barang, pickup, ya, sejenis kendaraan pick-up yang hanya menampung 2 orang aja. Maksimal pun hanya 3 orang. Ya, kalau lebih itu biasanya di belakang, tapi awas kena tilang. Haha, ya kan? Oke, nah, kemudian bisa juga truk. Ya. Nah, truk ini juga beroda 4. Nah, jadi dari namanya kendaraan beroda 4, ya, itu akan memiliki banyak sifat. Sifatnya apa aja? Ada nomor kendaraan, warnanya apa, nomor mesinnya berapa, nomor rangkanya berapa, kapasitasnya. Nah, kalau dalam ini berarti kan kalau untuk sejenis minibus ini kapasitas itu bisa 8, 9, ya. Nah, kalau yang menyerupai sepeda motor, ya mungkin bisa hanya 1 orang atau mungkin 2 orang, ya. Nah, kemudian daya mesin, ya. Ada yang daya mesinnya kuat, besar, ada juga yang daya mesinnya kecil, ya. Nah, jenis bahan bakar, ada mungkin masih sanggup menggunakan Pertamax, ya. Ada sanggup menggunakan Pertamax, ada menggunakan Pertalite, ya, dan sebagainya. Nah, fiturnya juga, ya. Mungkin di dalam kendaraan itu ada beberapa fitur. Oh, mungkin di sini ada kendaraan yang memiliki fitur GPRS, ya. Ada kendaraan yang di dalamnya itu memiliki fitur USB, ya. Kendaraan yang bisa dikendalikan secara mobile dan sebagainya. Nah, itu adalah sifat-sifat dari namanya kendaraan beroda 4. Ya. Nah, jadi kendaraan beroda 4 itu dia memiliki banyak sifat. Itulah nanti akan diibaratkan menjadi kelas. Ya. Nah, dari sifat itu, ya, nanti ada nilainya. Oh, nomor kendaraan berapa? BK sekian sekian sekian. Warnanya, nah, ini mungkin cian. Nomor mesinnya sekian, nomor rangkanya sekian, kapasitasnya 8 orang, ya. Nah, setelah diubah menjadi objek, oh ini adalah Avanza atau Xenia, ya. Nah, objeknya adalah Avanza atau Xenia. Nah,
Objeknya adalah mungkin ini sejenis kendaraan modern yang baru dari Yamaha atau dari Honda atau yang lainnya. Ya. Oh, mobil pick up ini yang dari Suzuki, ya, dan sebagainya. Nah, jadi itu implementasinya menjadi kendaraan spesifik tertentu. Nah, itu nanti diibaratkan sebagai objek. Nah, inilah adalah sifat-sifat dari kelas. Ya. Nah, jadi encapsulation itu merupakan uh, implementasi dari kelas dan objek. Jadi kelas objek merupakan bagian dari konsep encapsulation. Nah, kelas itu merupakan desain atau cetak biru, ya, dari konsep objek. Nah, kelas ini kita tidak bisa langsung digunakan, ya. Dia hanya berupa desainnya aja. Kita mau membuat sesuatu, kita mau membangun sesuatu, ya, supaya apa yang sudah kita bangun itu tidak sia-sia, tidak salah hitung, ya. Maka biasanya kita merancang dulu, ya. Nah, termasuk juga misalnya contohnya kan, oh, Anda mau membangun suatu program. Sebelum masuk ke coding, Anda merancang dulu. Kira-kira program yang mau dibangun itu jalan prosesnya itu gimana? Alurnya gimana? Mulai dari input, kemudian proses, kemudian dihasilkanlah output. Nah, proses itu maunya gimana? Nah, mungkin desainnya itu umumnya ya, secara umum Anda menggambarkan itu dalam bentuk flowchart, ya, menggambarkan dalam bentuk flowchart. Nah, kalau ada percabangan, ada flowchart berupa apa namanya, bujur sangkar, ya. Nah, digambarkan dulu. Setelah ada flowchartnya, ada desainnya, barulah ke coding. Oke. Nah, jadi kalau namanya flowchart, itu kan nggak mungkin kita jalankan programnya, karena belum dihasilkan codingnya. Nah, itu baru kelas. Ya. Nah, kelas berisikan sifat-sifat dari suatu objek. Supaya nanti kelas tersebut dapat kita gunakan, maka kelas itu harus direpresentasikan menjadi objek. Ya. Nah, satu kelas dapat direpresentasikan menjadi banyak objek, dan satu objek hanya dapat merepresentasikan satu kelas. Ya. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai konsep kelas dan objek. Oke, apabila ada yang kurang dimengerti, silakan Anda tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.